Sok, mulai. 1, 2, 3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan pembangunan infrastruktur yang memberikan celah kepada Bupati Banjarnegara mendapatkan gelar koruptor. Oke. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Pranita Yunirianti. Yang kedua adalah Saudara Raka Fajar Alamsyah. Yang ketiga, Resti Lasari Dwi Larasati. Yang keempat, Salih adalah Afik. Dan yang kelima, Fala Norwegi Harfiana. Oke, langsung saja pada materi pertama yang akan dijelaskan oleh Saudara Salih. Kepada Saudara Salih, dipersilakan. Ya, terima kasih buat Saudara moderator. Buat pembahasan yang pertama yaitu pengertian korupsi. Apa sih itu korupsi? Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, korupsi merupakan gejala masyarakat yang dijumpai di mana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman. Korupsi berasal dari kata corruptio atau corruptus yang berarti kerusakan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral kesucian. Dan kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis corruption yang berarti menyalahgunakan wewenangnya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Sedangkan menurut Kamus Lengkap Webster's Third New International Dictionary, definisi korupsi adalah ajakan dari seorang pejabat politik dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya, semisal suap, untuk melakukan pelanggaran terhadap tugasnya. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Bahri, korupsi dirumuskan sebagai perbuatan yang buruk seperti kecurangan, penyelewengan, penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri sendiri, dan mudah disuap. Tindak pidana korupsi tindak pidana korupsi tak lagi menjadi hal yang sensitif bagi masyarakat Indonesia karena sudah menjadi hal yang lazim bagi para penguasa. Padahal hal tersebut sangat mencoret citra ketatanegaraan. Contoh kasus korupsi yang cukup menyita perhatian publik dengan kerugian yang ditanggung negara sangat bombastis. Seperti contoh kasus BLBI, Asabri, kasus IKTP, dan Pelindo. Namun, kasus korupsi pejabat negara pun sering menorehkan rekor dan langganan setiap tahunnya. Ini bukan merupakan suatu kebanggaan, namun hal yang buruk jika semakin lama berkembang, maka negeri ini akan memasuki babak baru, yaitu kemunafikan penguasa UU nomor 31 tahun 1999, salah satu UU yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi secara masif. Hukuman yang diberikan kepada para koruptor atas perbuatannya minimal penjara 4 tahun dan maksimal penjara 20 tahun. Namun pada saat eksekusinya seringkali tidak sesuai dengan aturan. Kabupaten Banjarnegara digemparkan dengan tersiarnya informasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bupatinya, yaitu Budi Sarwono atau disingkat BS. Kasus ini menyita banyak perhatian publik, terutama masyarakat Banjarnegara yang heran dan geram. Pasalnya, BS yang memiliki jabatan yang sangat strategis melakukan hal yang sangat dibenci oleh seluruh masyarakat. Nah, itu saja pengertian korupsi sebagai pembuka pembahasan pada kali ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator atau yang akan menjelaskan selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan hukuman yang diberikan kepada Bupati Banjar. Bupati nonaktif Banjarnegara Budi Sarwono didakwa menerima suap senilai 18,7 miliar dan gratifikasi 7,4 miliar atau total 26,1 miliar. Hal tersebut dijelaskan oleh Jaksa Penuntut Umum dari KPK dalam sidang perdana kasus korupsi yang menjerat Budi. Jaksa Penuntut Umum menyebut dalam kasus yang terjadi 2017 sampai 2018 itu Budi terdakwa 1 dan orang kepercayaannya Kedi Afandi terdakwa 2. Selain itu, jaksa juga menyebut ada gratifikasi yang diterima terdakwa senilai dengan total 7,4 miliar yang diberikan oleh berbagai pihak. Bupati Banjarnegara Budi Sarwono sudah ditahan di rutan KPK pada Kafling C1
sedangkan Kedi Afandi ditahan di rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur. Atas perbuatannya, Budi dan Kendi disangkakan melanggar pasal sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pertama, pasal 12 huruf I pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Pasal itu disebutkan bahwa perbuatan pada tersangka dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian pasal 12B ayat 1 yang bunyi setiap gravitasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, yang nilainya 10 juta rupiah atau lebih pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Yang kedua, yang nilai kurang dari 10 juta rupiah pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Dua, penilai pidana bagi pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar, serta disangkakan pula sebagaimana pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Selanjutnya akan disampaikan kepada Oke, terima kasih. Materi selanjutnya adalah tentang respon masyarakat tentang kasus ini. KPK telah menetapkan Bupati Banjarnegara Budi Sarwono sebagai tersangka dugaan korupsi. Penetapan tersangka ini mendapat respon beragam dari warga Banjarnegara. Salah satunya adalah Novianto. Ia mengucapkan rasa terima kasih kepada Bupati Banjarnegara yang telah bekerja sama membangun infrastruktur Banjarnegara dan juga mengucapkan dia telah memaafkannya apabila dia terbukti bersalah. Sementara itu, pengasuh Pondok Pesantren Tanbihul Ghafilin yang bernamakan Zaham Hasan juga meminta semua pihak untuk menahan diri agar tidak menimbulkan konflik horizontal dan berharap semua untuk tidak saling menjatuhkan dan menjelekkan. Selain itu, masyarakat juga turut meluapkan rasa kecewanya kepada Bupati Banjarnegara BS dengan memasang spanduk di alun-alun Banjarnegara. Warga yang merasa geram akan ulahnya dan warga juga mengucapkan terima kasih kepada KPK yang telah menyelamatkan Banjarnegara dari penjahat berkerak putih tersebut. Kemudian selanjutnya apa relasi korupsi dan HAM atau hak asasi manusia? Oke, korupsi dan HAM menurut saya adalah dua kutub magnet yang saling tarik-menarik. Kenapa demikian? Karena korupsi yang umumnya dilakukan oleh pejabat tinggi negara bukan hanya merenggut uang milik negara saja, namun juga merenggut uang yang menjadi hak dari warga negara. Sebagai contoh, saya adalah seorang kepala desa, di mana di desa saya ada sebuah bantuan yang dinamakan dengan PKH, yang diperuntukkan untuk keluarga yang tidak mampu. Dan dalam PKH tersebut, masyarakat mendapatkan uang 600.000 per 6 bulannya. Nauzubillah min dzalik, kalau saya korupsi 6 juta seperti itu ya. Di situ saya telah merenggut hak ekonomi 10 keluarga. Lalu bagaimana dengan Bupati Banjarnegara Budi Sarwono yang korupsi sebesar 26 miliar? Berapa banyak keluarga yang ia renggut hak ekonominya? Kemudian berapa orang yang harusnya mendapatkan hak sosial dengan menikmati fasilitas negara, namun direnggut oleh seorang koruptor? Dari hal tersebut tentunya terbukti bahwa tindak korupsi mempunyai kaitan
Lah, gimana ini? Oke, dari hal tersebut tentunya terbukti bahwa tindakan korupsi mempunyai kaitan, bahkan juga dapat menjadi bagian dari dikualifikasi sebagai kejahatan hak asasi manusia. Sekian materi dari saya. Selanjutnya, Oke, selanjutnya ada faktor-faktor dari tindak pidana korupsi, di mana kita berfokus di faktor tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Banjarnegara Budi Sarwono. Yang pertama ada faktor politik, di mana ini menjadi sebuah istilahnya apa ya? Sebuah kebiasaan, sebuah lingkaran setan di mana politik ini selalu identik dengan korupsi, dengan suap atau dengan penyalahgunaan kewenangan lainnya. Kenapa? Karena faktanya atau kebanyakan di lapangan adalah jika ada seseorang yang ingin menduduki sebuah jabatan strategis di publik, mereka membutuhkan modal. Ya kan, ada mahar yang perlu dikeluarkan untuk menjadi seorang bupati, menjadi seorang kepala daerah. Ya, dan ini faktor politik ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena kita sering mendengar bahwa politik tanpa mahar itu sering digembar-gemborkan oleh beberapa partai politik. Sementara di lapangannya mereka ini jika kita ingin mencalonkan diri, kita kan perlu diusung oleh partai politik, ya kan? Kita tidak bisa independen, ya kan? Maju sebagai calon independen. Kalaupun kita maju sebagai calon independen itu sulit, dan kita perlu sokongan dari partai politik. Sementara kendaraan politik yang kita perlukan yaitu partai politik itu meminta jatah, meminta mahar kepada kita untuk mereka itu diberi mahar gitu kan, dan jikalau kita tidak mereka itu selalu meminta jatah lah kasarnya seperti itu, jatah dalam bentuk mungkin materi ataupun jatah dalam bentuk lain seperti nepotisme misalnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah faktor kenapa korupsi masih merajalela adalah faktor hukum. Banyak koruptor ini berpikir panjang. Kenapa? Mereka sadar, mereka itu kan orang pintar, mereka tuh orang yang intelek begitu. Mereka paham dan sadar bahwa jika mereka melakukan tindak pidana korupsi, itu mereka punya resiko. Resikonya apa? Resiko tertangkap, ya kan? Resiko dijatuhi hukuman. Tapi mereka bisa mengambil atau berani mengambil resiko karena mereka paham, mereka sadar bahwa resiko yang mereka ambil itu tidak seberapa dengan apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka korupsi, ya kan? Seperti contoh, kita lihat banyak kasus korupsi dengan jumlah uang yang dikorupsi atau jumlah kerugian negara yang besar, tapi hukuman yang dijatuhi itu sedikit, ya kan? Ya kita anggap misalkan ada salah satu tindak pidana korupsi, kita mengambil uang hampir atau merugikan negara hampir 100 miliar, tapi kita hanya dipenjara misalkan tuntutan atau vonis yang dijatuhkan hanya 3 atau 4 tahun di penjara, kita asumsikan seperti itu. 3-4 tahun di penjara, anggaplah itu kita berkorban. Setelah kita keluar dari penjara, 4 tahun, 3 tahun kemudian, kita kan masih bisa menikmati uang atau dana yang kita hasilkan dari tindak pidana korupsi. Itu kan menjadi sebuah anomali gitu kan. Apalagi pada saat masa penahanan atau masa hukuman itu kan fasilitas yang kita dapatkan juga cukup tidak membuat jera seperti itu, sehingga mereka itu high risk return gitu. Mereka berani berkorupsi karena mereka sudah menghitungkan hitung-hitungannya gitu. Hitung-hitungan dalam apa? Karena mereka menganggap bahwa hukuman Indonesia itu tidak berat gitu kan, masih ringan. Nah, ini mungkin ada beberapa contoh undang-undang dasar hukum yang menjerat Bupati Banjarnegara. Ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu ada Peraturan Penguasa Militer Nomor No.PR TPM 08.1957 dan ada Peraturan Penguasa Militer No.PRT _PM _011 _157. Itu mungkin faktor-faktor korupsi dan dasar hukum dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Banjarnegara. Saya serahkan ke rekan saya untuk materi selanjutnya. Silakan. Baik, tadi dijelaskan oleh teman-teman saya tentang pengertian korupsi dan sebagainya. Kemudian saya akan membahas tentang gratifikasi, suap, dan uang pelicin serta pemerasan. Nah,
BF tersebut sudah terduga, ya, sudah divonis oleh hakim, oleh penuntut umum, bahwa tadi disampaikan bahwa mengkorupsi uang infrastruktur sebesar 26 miliar. Nah, dalam perundang-undangan tentang korupsi di Indonesia itu ada 7 poin. Kerugian keuangan negara, terus ada suap, gratifikasi, penggelapan dana jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan. Nah, dari kasus yang ada, dari kasus CBS ini termasuk dalam mengacu kepada kerugian keuangan negara, karena dari disampaikan oleh Pranita tadi tentang keuangan negara yang seharusnya uang itu dimanfaatkan untuk rakyat, dimanfaatkan untuk masyarakat untuk dalam menjalankan kehidupannya, namun uang 26 miliar itu walaupun itu bersumber dari pemborong, itu dikalap oleh BS dan tadi teman sejawatnya itu. Selain itu, dia juga melakukan gratifikasi, ya, dari perbuatan itu. Selain itu juga ada perbuatan curang, karena dengan dia mengambil 10% dari biaya infrastruktur yang harus disetorkan kepada pemerintah daerah, dan dia mengambil 10% untuk keuntungannya sendiri. Jadi dia mengambil keuntungan yang seharusnya keuntungan itu dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan rakyat, kepentingan warga Banjarnegara, namun uang 10% itu dimanfaatkan untuk dirinya sendiri. Oke, next slide. Oke, selanjutnya, karena BS dan teman sejawatnya tadi diduga melakukan gratifikasi dan tindak pidana korupsi, pastinya BS yang menjabat sebagai Bupati Banjarnegara pasti secara otomatis, secara tidak terhormat, diberhentikan dari jabatannya. Nah, dari pasal berapa? Pasal 78 Junto, pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Perhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah, yaitu diberhentikan tetap, meninggal dunia, atau tersangkut kasus korupsi. Jadi sudah jelas kalau ada bupati atau pejabat negara atau pejabat pemerintahan yang melakukan tindak pidana korupsi, maka ancaman yang paling besar dan ancaman yang paling mengena adalah diberhentikan dari jabatannya saja terhormat. Mungkin itu saja dari saya, karena sudah sangat lengkap apa yang kami bahas dari pengertian korupsi hingga diberhentikannya Bupati Banjarnegara dan teman sejawatnya tadi. Saya serahkan kepada moderator untuk melanjutkan kepada sesi diskusi kelompok. Terima kasih. Di-unmute dulu, Mbak. Oke, terima kasih pada teman-teman saya yang sudah begitu menjelaskan materi dengan begitu gamblang. Dan untuk kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kami adalah dari kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati Banjarnegara, dengan total nilai uangnya berkisar 26 miliar didapat dari konstruksi dalam proyek pembangunan infrastruktur di Banjarnegara. Jika apabila terdakwa dinyatakan bersalah, maka mereka mendapatkan hukuman maksimal 20 tahun di penjara. Warga Banjarnegara cukup geram melihat ulah dari mereka. Warga juga sangat percaya kepada sang bupati, namun memang sudah menjadi alurnya seperti itu. Respon masyarakat juga sangat kompleks terhadap Bupati Banjarnegara agar terdakwa tersebut dapat diberi hukuman yang setimpal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih pada Ibu Riri selaku dosen Hukum Tata Negara yang berkenan melihat video kami. Kita lanjut pada sesi diskusi kelompok. Oke, dari record ya. Nah, tadi kan dijelasin tentang pengertian segala macam, terus kasusnya BS segala macam. Nah, kalau misalkan nih kan ada ada yang bilang katanya ini tuh cuma kasus manipulasi politik aja, ada yang bilang oh ini kasus kan belum terbukti nyatanya gitu. Dan sebenarnya menurut kalian gimana tuh kalau misalkan ada stigma yang masyarakat atau stigma orang
orang yang bilang kayak gitu gimana menurut kalian? Apakah langsung kalian menjudge, oh dia itu benar atau segala macam, itu gimana? Nah, itu menurut saya sih itu kan semua isu ya. Isu kita kalau misalkan kita ini sebagai mahasiswa hukum gitu kan, kita harus melihat sesuai dengan fakta di peradilan gitu kan, di mana ada penyidikan dan penyelidikan yang sudah dilakukan oleh pihak yang berwajib gitu. Mungkin isu yang berkembang di masyarakat itu kan sebuah ekses dari peta atau misalkan kondisi politik di sana begitu kan, yang mana mungkin yang saya baca ini bisa dikatakan mungkin ini sebuah upaya untuk pembunuhan karakter atau misalkan upaya untuk menjelekkan nama dari Bupati Banjarnegara, meskipun secara secara hukum atau secara sistem peradilan kan memang sejauh ini kan Bupati Banjarnegara itu dinyatakan bersalah gitu kan. Kita sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, kita harus melihat data gitu Mas. Harus melihat fakta hukumnya gitu. Kita tidak boleh terbawa isu, karena kalau kita mengikuti isu kan tidak bisa tidak bisa dibuktikan seperti itu, tidak ada fakta-faktanya, tidak ada proses yang jelas, misalkan apakah ada penyidikan atau penyelidikan. Begitu sih mungkin dari saya, Mas Falah. Oke, untuk Nita, Resti, Salih, gimana nih pendapat kalian? Ya, kalau dari aku sih setuju banget ya sama pendapatnya Saudara Raka. Ya, balik lagi kita sebagai mahasiswa hukum harus melihat data-data yang faktual dan sudah jelas-jelas dinyatakan bersalah bahwa Bupati Banjarnegara tersebut bersalah di pengadilan dan itu sudah benar adanya dan sudah dijatuhi hukuman juga. Lantas mengapa kita mendengarkan isu-isu yang belum faktual dan tidak ada data yang jelas begitu, Saudara? Terima kasih. Oke, nih jadi Raka sama Salih udah pendapat nih. Terus Resti sama Nita nih, gimana pandangan kamu melihat stigma masyarakat yang bilang kayak gitu kan, sekitar orang, gimana tuh? Kalau aku setuju banget sih sama omongan si Raka. Kita harus lihat faktanya, karena kan emang kalau aku tahu kasus ini belum final belum sih? Apa udah? Kalau aku belum deh ya. Kasus ini udah final belum sih? Udah, Pak. Udah. Oke. Berarti emang dari kasus ini kita harus lihat bukti ya, dan buktinya memang udah kuat banget. Dimana kita sebagai mahasiswa Fakultas Hukum harusnya kita melihat fakta dan bukti yang tadi udah dibilang sama si Raka, emang benar banget kita nggak boleh termakan sama omongan masyarakat tentang hal tersebut. Gitu. Terima kasih. Oke. Kita udah Resti, gimana Resti nih pandangannya Resti? Ikut teman-teman setuju karena bupatinya juga kan udah diadili juga, terus udah terbukti semuanya kalau misalnya emang beneran korupsi gitu sih. Mungkin ini aja ya terakhir, mungkin kalaupun betul memang misalkan motif dibalik kasus ini adalah ada upaya untuk menjatuhkan seorang Budi Sarwono begitu, kalau memang betul ya kita berandai-andai, kita antisipasi di kemudian hari, kita perbaiki sistem bahwa jangan sampai proses peradilan ini menjadi sebuah alat untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok, kepentingan tertentu lah yang tidak mencerminkan keadilan dan keadilan bagi masyarakat begitu. Kalau memang betul-betul istilahnya andai kata kita asumsikan bahwa kasus ini diangkat sengaja untuk menjatuhkan nama seorang Budi Sarwono gitu. Jangan sampai ke depannya proses peradilan yang seharusnya yang seharusnya sakral, yang seharusnya mencerminkan nilai-nilai dari keadilan, nilai-nilai dari bukan kebersamaan, mungkin lebih tepatnya nilai-nilai yang sesuai dengan fakta atau faktual, itu seharusnya lebih, kalaupun memang ini benar, jangan sampai diulang ke depan kalinya, kedepannya jangan terulang kembali, dan jangan sampai peradilan ini digunakan atau dijadikan alat untuk kepentingan tertentu seperti itu mungkin, Mas Falah, Saudara Falah. Oke, terima kasih teman-teman semua yang ada pendapat pandangan kalian bahwa setiap ada kasus, setiap ada satu peristiwa penting yang berkaitan dengan
hukum, berarti kita harus selektif betul-betul, kita harus pintar-pintar sebagai mahasiswa hukum, bagaimana cara kita melihat kasus, dan cuma melihat doang, tapi kita harus bisa menelisik data-data yang benar seperti apa. Jadi kita bisa mengangkat atau bisa mengupgrade diri lagi bahwa itu kasus sesuai atau tidak sesuai, karena kita mempunyai kapasitas hukum yang sewajarnya mahasiswa hukum, seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Oke. Mungkin itu aja diskusi kita hari ini, karena sudah sangat komplit banget tadi sudah dijelaskan tentang pengertian korupsi dan sebagainya, sampai kasus diberhentikannya BS sebagai Bupati Banjarnegara, dan kita sedikit diskusi juga tentang isu-isu yang beredar di masyarakat. Mungkin sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita dan bisa menjawab juga apa yang disampaikan oleh masyarakat. Mungkin cukup dari kelompok 4 diskusinya. Terima kasih dan tugas telah selesai teman-teman semuanya.